Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1962 Wanita. Chen Zong adalah murid dari Nether Orchid Courtyard. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali dia kembali ke sekte. Dia telah mengembara di dalam hutan pemakaman dewa di medan perang 9 Nether. Dia adalah seorang pendekar pedang jenius dari Nether Orchid Courtyard dan menjadi murid orang suci 1 dekade yang lalu. Dia juga satu-satunya orang dalam 1 abad terakhir yang berhasil mempraktekkan sutra pedang Nether di Nether Orchid Courtyard. Sutra pedang Nether. Wajah Chen Feng berubah. Itu terkenal sebagai salah satu sutra pedang yang paling sulit dipelajari, dan mempelajarinya sangat menyakitkan. Sebenarnya, ini adalah sutra pedang milik Aula Dunia Bawah, dan diperoleh oleh seorang senior dari Sekte Dao Surgawi yang menempatkannya di halaman anggrek bawah. Untuk melatih pedang sutra ini, seseorang harus diselimuti aura kematian, dan mereka akan lumpuh jika melakukan kesalahan dalam kultivasi mereka. Sepertinya pertarungan peringkat ini menjadi lebih menarik. Ouyang He, Ye Fei Fan, Bai Suying, dan bahkan Chen Zong keluar. Ketiganya memiliki pertarungan sengit di antara mereka sendiri di masa lalu, tapi saya ingin tahu siapa yang bisa membuatnya lebih tinggi. Ye Fei Fan dan Bai Suying berhasil melewati level kedua sebelumnya, dan ada kemungkinan besar mereka bisa melewati level ketiga. Chen Zong tidak datang ke sini selama bertahun-tahun, tapi dia seharusnya bisa melewati level ketiga. Jadi level keempat adalah kuncinya. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, memprediksi siapa yang bisa melewati level keempat. Itu juga masuk akal karena Ye Qingtian hanya berada di tahap kematian mendalam, bahkan jika dia menantang surga. Dibandingkan dengan yang mereka sebutkan sebelumnya, Ye Qingtian perlu meningkatkan reputasi dan kultivasi, karena dia baru saja menjadi murid suci. Pedang kuno itu setinggi 10 kaki di atas gunung, dan ada banyak buah suci di sekitarnya. Ketika Lin Yun mencapai puncak, sebuah buah suci terbang, dan dia dengan cepat meraihnya. Ketika dia melihat buah suci, dia terkejut karena ini bisa digunakan untuk memperkuat niat pedang. Buah awan surgawi. Pemuda berpakaian abu-abu itu muncul di belakang Lin Yun dan dengan santai meraih buah suci. Ketika dia melihat Lin Yun menyimpan buah suci, dia berkata, yang terbaik adalah memurnikan buah awan surgawi ini di sini karena efeknya akan sangat menurun setelah meninggalkan tempat ini. Juga, jangan menyentuh buah suci lainnya, atau kamu akan sangat menderita. Kamu hanya bisa mendapatkan 1. Lin Yun mengucapkan terima kasih atas pengingatnya, tapi dia masih menyimpan buah itu karena dia tidak berniat untuk memurnikannya di tempat. Pemuda berpakaian abu-abu itu hanya tersenyum ketika melihat pemandangan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Siapa namamu? Lin Yun bertanya. Kau masih belum layak untuk mengetahui namaku, kata pemuda berpakaian abu-abu itu sebelum mengambil medali dari pinggangnya. Seekor burung bangau terbang dari awan, mengangkatnya ke tingkat kedua. Setelah dia pergi, Lin Yun mengeluarkan payung matahari bulan naga biru untuk menahan tekanan sebelum rantai kura-kura hitam terbang keluar dari telapak tangannya. Ketika rantai kura-kura hitam kembali, ia membawa kembali banyak buah suci, hanya menyisakan 4-5 yang tersisa. Lin Yun melambaikan tangannya, dan rantai kura-kura hitam terbang dan menyapu buah awan surgawi yang tersisa. Ketika dia menyimpan payung matahari bulan naga biru dan rantai kura-kura hitam, Lin Yun dengan canggung melihat ke tanah kosong dan menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah mengambil semua buah. Mereka seharusnya masih bisa tumbuh lebih banyak. Lin Yun mengusap hidungnya dan tidak lagi mempedulikannya. Akhirnya, ada tempat yang cocok untuk kita bicara. Ye Qingtian, jangan bilang kau sudah melupakanku. Sebuah suara yang familiar bergema. Itu berasal dari wanita yang mengikutinya sebelumnya. Setelah melihat apa yang ada di dalam pakaian kain karung, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan aneh saat melihat wanita ini lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Sepertinya kamu belum melupakan hari-hari kita bersama. Tidak ada seorang pun di sini sekarang, jadi kamu bisa memberitahuku jika kamu menemukan apa yang kuminta untuk kamu temukan setahun yang lalu. Wanita itu tersenyum. Tatapan Lin Yun segera menjadi tajam saat dia menatap wanita itu. Setahun yang lalu. Bukankah Ye Qingtian menyelinap ke Nether Orchid Courtyard untuk mengintip Bai Suying yang sedang mandi? Ternyata wanita ini adalah dalang di balik itu, dan dia sekarang tahu mengapa dia terus menyelidikinya sejak awal. Merasakan tatapan tajam Lin Yun, wanita itu tersenyum,
Ye Qingtian, bukankah kamu ingin melakukan kultivasi yin yang bersamaku sebelumnya? Aku akan memenuhi keinginanmu jika kamu menceritakan apa yang kamu lihat. Lin Yun tidak menjawab dan berpikir keras, bertanya-tanya siapa wanita ini. Karena dia bisa menyelinap masuk ke dalam sekte Dao Surgawi tanpa ada yang tahu, dia seharusnya tidak sederhana. Tapi saat dia sedang berpikir keras, wanita itu mendekatinya dan dengan lembut mencium baunya. Kamu bukan Ye Qingtian. Sebelum Lin Yun tersadar, wanita itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan niat membunuh yang muncul di dalam pupil matanya. Lalu siapa kamu? Lin Yun bertanya dengan tenang. Kamu bahkan sudah melupakanku. Sepertinya kamu benar-benar bukan Ye Qingtian. Bicaralah, di mana Ye Qingtian? Wanita itu berkata. Dia dekat dengan Lin Yun, membuat wajahnya terlihat lebih mempesona, seperti salju yang mencair. Ini adalah wajah tanpa celah yang penuh dengan pesona, dan dia diam-diam menggunakan energi mentalnya. Tapi energi mentalnya terputus saat dia mendekati Lin Yun. Tanyakan pada petapa agung asal naga, jika kamu berani. Lin Yun menatap kembali ke mata wanita itu. Mereka saling berdekatan, dan akan bergerak sebentar lagi. Ye Qingtian, apa yang kamu lakukan? Sebuah teriakan bergema saat Bai Suiying berjalan mendekat. Wanita itu dengan cepat mundur. Pakaian kain kabungnya menghilang menjadi jubah ungu yang indah saat dia berputar. Adik laki-laki Ye berbicara tentang kultivasi yin yang dengan saya. Ada apa? Apakah kakak muda Bai ingin ikut campur? Anda harus mengantri jika Anda tertarik, wanita itu tersenyum. Wang Muyan, kamu menjijikkan. Bai Suiying tampak jijik, dengan wajahnya yang memerah. Gadis suci anggrek neter masih mencoba berpura-pura murni. Cinta adalah hal yang paling membahagiakan di dunia, tapi kamu tidak mengerti itu. Namun, saya tidak keberatan mengajari Anda, Wang Muyan tersenyum. Tapi dia jelas merasa keberatan dan takut pada Bai Suiying. Jadi dia hanya mengedipkan mata pada Lin Yun sebelum pergi. Adik laki-laki Ye, kita akan bertemu lagi di masa depan. Wang Muyan tersenyum. Setelah Wang Muyan pergi, Bai Suiying dengan mengejek menatap Lin Yun. Dia berkata, Ye Qingtian, kamu benar-benar mengesankan. Aku tidak tahu sejak kapan kamu terlibat dengan gadis suci yin surgawi. Lin Yun tersenyum pahit mendengar itu, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Di masa lalu, dia takut melihat Bai Suiying, dan dia tidak pernah merasa begitu lega bisa bertemu dengannya sebelumnya. Ada yang aneh dengan Wang Muyan. Dia tidak dapat menemukan apapun dari pemeriksaan sebelumnya. Tapi dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dia bahkan tidak bisa melihat kultivasinya, yang menakutkan. Karena Bai Suiying mengatakan bahwa dia adalah gadis suci yin surgawi, semuanya menjadi masuk akal. Tapi dia tidak tahu mengapa gadis suci yin surgawi ingin Ye Qingtian menyelinap ke halaman anggrek neter. Ye Qingtian, lebih baik kamu menjauh darinya. Semua murid suci setelah dia pingsan, dan dia mungkin adalah dalang. Bai Suiying memanggil seekor burung bangau surgawi dan berkata kepada Lin Yun sebelum pergi. Tapi dia segera sadar karena dia tidak memiliki hubungan dengannya, jadi mengapa dia harus memberinya peringatan. Memikirkannya di sini, kebencian di dalam pupil matanya tumbuh semakin padat ketika dia melihat Ye Qingtian. Sejak Ye Qingtian kembali, hatinya menjadi berantakan. Dia mulai berpikir bahwa dia seharusnya membunuhnya saat itu. Ye Qingtian, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bai Suiying berkata sebelum pergi dengan derek langit. Ada apa dengan dia? Mengapa dia memperingatkan saya untuk menghindari gadis suci yin surgawi dan meminta saya untuk tidak muncul di hadapannya? Lin Yun menghela nafas dan mengeluarkan medali untuk memanggil Celestial Crane sebelum menuju ke tingkat kedua. Gunung pembersih surgawi berkaitan dengan niat pedang astral, dan dia secara alami tidak akan mundur karena dua wanita. Bab 1907 Anggur Hambar. Menunggangi Celestial Crane, Lin Yun membubung ke langit menuju tingkat kedua dari Celestial Purging Mountain. Dia merasa bosan sepanjang perjalanan, jadi dia menghitung hasil panennya. Dia telah memperoleh lebih dari 200 buah awan surgawi. Maaf tentang itu, Lin Yun menghela nafas, sebelum mengambil sebuah buah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Buah awan surgawi itu manis, dan rasanya sangat enak. Buah awan surga memenuhi mulutnya dengan aroma harum saat dia menelannya. Namun kepuasan itu hanya berlangsung sebentar karena dia menelan buah awan surga setelah 2 gigitan, dan itu tidak cukup memuaskan. Lin Yun bisa merasakan arus hangat mengalir ke seluruh anggota tubuhnya sebelum bergerak ke arah dahinya. Selain itu, dia tidak bisa merasakan perubahan lainnya. Buah awan surgawi mungkin berharga, tapi efeknya tidak begitu jelas. Ini cukup enak sebagai camilan, Lin Yun tersenyum.
Dia tidak memikirkannya lama-lama dan terus memasukkan lebih banyak buah awan surga ke dalam mulutnya. Jika orang lain melihat pemandangan ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Harus kuakui ini cukup enak, Lin Yun tersenyum. Dia sudah makan lebih dari 50 buah awan surgawi sebelum dia menyadarinya. Rasanya lezat, dan dia sedikit kecanduan dengan rasanya. Dia menghabiskan semua buah awan surgawi ketika dia sampai di tingkat kedua. Setelah selesai, dia menjilat bibirnya dan masih merasakan rasanya. Ini tidak terlihat sama. Lin Yun mengamati gunung yang menjulang tinggi di depannya. Jauh di sana, seseorang berdiri di sana, bengong sambil menatap langit dengan tatapan yang rumit. Ketika dia melangkah maju, dia menyadari bahwa orang ini adalah pemuda berjubah abu-abu yang dia temui sebelumnya. Orang ini juga memiliki energi bawah sadar di dalam tubuhnya, tetapi energi bawah sadar mereka sama sekali berbeda. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda berpakaian abu-abu itu masih menatap langit, sambil berkata, dua wanita cantik yang tak tertandingi dari Sekte Dao Surgawi lewat di sini sebelumnya. Salah satunya adalah gadis suci dari halaman anggrek neterku. Tapi dia masih muda, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi yang satunya lagi adalah gadis suci dari istana Yin Surgawi. Jadi, mereka bahkan tidak melirik saya. Seolah-olah saya tidak terlihat, kata pemuda berpakaian abu-abu itu. Dia juga bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dan telah lama menjadi murid orang suci. Tapi dia bukan apa-apa di mata kedua gadis suci itu. Tidak hanya gadis suci Yin Surgawi, bahkan gadis suci anggrek neter hanya meliriknya dan pergi. Lin Yun tersenyum karena dia tidak menyadari bahwa pemuda ini begitu narsis. Saudaraku, jangan terpaku pada dua pohon ketika ada seluruh hutan. Kamu sangat tampan, dan aku yakin akan ada seorang wanita yang jatuh cinta padamu. Aku tidak menyukai mereka. Saya hanya menyukai gadis suci atau bahkan gadis suci Miao Yin juga bisa, kata pemuda berpakaian abu-abu itu dengan nada keras kepala. Tapi dia segera berbicara dengan nada tertekan, mereka semua tidak menyukaiku, dan aku ditakdirkan untuk kesepian selama sisa hidupku. Saya hanya memiliki pedang sebagai teman saya, dan Anda tidak akan mengerti kesepian saya. Butuh usaha keras bagi Lin Yun untuk menahan tawanya, sebelum dia berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu merasa kesepian. Apa maksudmu? Pemuda berpakaian abu-abu itu berbalik untuk melihat Lin Yun. Dia bertanya, kamu punya solusi? Kamu bisa mencoba pria, kata Lin Yun. Ketika pemuda berpakaian abu-abu itu mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia memeriksa Lin Yun sebelum berbalik dengan acuh tak acuh. Tolong jauhi aku. Lin Yun tertawa terbahak-bahak karena pemuda berpakaian abu-abu ini cukup menarik. Dia tertarik pada energi bawah sadar pemuda ini dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia dengan cepat mengikuti di belakang pemuda berpakaian abu-abu ini dan mencoba memilih topik untuk dibahas. Tapi pemuda berpakaian abu-abu itu acuh tak acuh dan tidak berniat untuk melihat Lin Yun lagi. Dia tahu Lin Yun tidak sederhana dan mengira dia adalah seorang ahli dari 2 istana dan 3 halaman. Tapi setelah dia tahu bahwa Lin Yun bukan dari 2 istana dan 3 halaman, dia tidak lagi menatapnya lagi karena dia merasa mereka bukan dari dunia yang sama, belum lagi kultivasi Lin Yun terlalu rendah. Meski begitu, dia tetap sopan dan tidak mengatakan sesuatu yang buruk, meskipun emosinya tergambar jelas di wajahnya. Hal ini membuat Lin Yun merasa tidak berdaya karena orang ini sulit untuk dihadapi. Dia mempertimbangkan apakah akan menunjukkan kekuatannya atau berdebat dengan pemuda berpakaian abu-abu itu. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang membakar di perutnya, dan 200 buah awan surga yang dia makan berubah menjadi aura emas, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi kuali, dan bahkan dahinya terasa terbakar. Tak lama kemudian, asal naga Lin Yun juga dengan cepat mulai melonjak dan bangkit. Ketika Lin Yun merasa tidak enak, dia mengeluarkan kentut yang keras dan panjang. Saat dia mengeluarkan kentut, dia merasa lebih lega. Kentut yang keras membuat pemuda berpakaian abu-abu itu berbalik dan menatap Lin Yun dengan tatapan aneh. Dia bertanya, kamu kentut? Saat itu, aroma mulai menyebar, mengandung energi spiritual dengan kepadatan tinggi. Pemuda berpakaian abu-abu itu menarik napas dalam-dalam sebelum menutup matanya dengan puas. Ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji bau yang harum. Tapi saat dia mengatakan itu, tatapan pemuda berpakaian abu-abu dan Lin Yun menjadi aneh saat mereka saling memandang dalam keheningan yang canggung. Mereka berdua merasa canggung, termasuk Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa menahannya. Pada akhirnya,
Lin Yun memecah keheningan dengan kentut lagi. Tak lama kemudian, aura Lin Yun mulai meningkat. Dia kemudian dengan cepat membuat terobosan di depan pemuda berpakaian abu-abu itu, mencapai saluran keempat dari tahap kematian yang mendalam. Ini menempatkan Lin Yun dalam posisi yang lebih canggung, dan dia ingin pergi. Tapi tepat ketika dia hendak bergerak, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat menguncinya. Itu berasal dari pemuda berpakaian abu-abu, yang ragu-ragu apakah dia harus membungkam Lin Yun. Hal ini membuat Lin Yun terlihat canggung, dan dia hanya bisa berdiri di sana. Lin Yun dan pemuda berpakaian abu-abu itu menahan nafas dan saling berpandangan, tidak berani berbicara. Tapi ketika Lin Yun mengeluarkan beberapa kentut lagi, kultivasinya mencapai saluran keempat puncak dari tahap kematian mendalam. Ini membuat pupil mata pemuda berpakaian abu-abu itu melotot, dan dia bertanya-tanya teknik kultivasi apa yang dipraktekkan Lin Yun. Dia baru saja menyaksikan Lin Yun kentut, dan kultivasinya mulai meningkat. Hal ini sama sekali belum pernah terjadi, dan ini semakin menggelitik rasa ingin tahunya. Tapi dia tidak ingin merendahkan diri untuk menanyakan hal itu, jadi dia hanya bisa menyedotnya. Pada akhirnya, Lin Yun tidak tahan dengan keheningan lagi dan dengan canggung tersenyum, ya, baunya cukup enak. Lin Yun cukup terang-terangan dengan niatnya, bertanya apakah dia bisa pergi sekarang. Mendengar itu, pemuda berpakaian abu-abu itu mengingat niat membunuhnya sebelum menarik napas dalam-dalam. Tapi saat dia menarik napas dalam-dalam, Lin Yun kentut lagi, membuat suasana di sekitarnya semakin canggung. Wajah pemuda berpakaian abu-abu itu berubah menjadi hijau saat dia menatap Lin Yun. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia tidak melakukannya dengan sengaja. Jadi dia segera berbalik dan ingin pergi, tidak ingin membuang waktu di sini. Bab 1908 Anggur Hambar 2. Pemuda berpakaian abu-abu itu menghentikannya dan berkata, "Saya Chen Zong dari Nether Orchid Courtyard. Saya punya pertanyaan untuk Anda, dan saya akan pergi setelah menanyakannya." "Ye Qingtian dari puncak Zilei," jawab Lin Yun. Apakah itu caramu selalu membuat terobosan?" Chen Zong bertanya setelah ragu-ragu sebentar. Enyahlah. Wajah Lin Yun menjadi hitam, dan dia pergi. Tapi mereka berjalan maju dan tidak bisa melepaskan diri satu sama lain karena mereka berdua menuju ke arah yang sama. "Bisakah kamu menjauh dariku?" Chen Zong bertanya dengan tidak senang. "Kamu bisa mengikuti di belakangku," kata Lin Yun tanpa ekspresi di wajahnya. "Mengikuti di belakangmu, untuk mencium bau kentutmu." Chen Zong segera menutup mulutnya, dan mereka berdua mulai bersaing satu sama lain. Dia praktis yakin bahwa Ye Qingtian tidak dapat melewati level kedua dengan kultivasinya. Pada akhirnya, Lin Yun berhasil melewati ujian pada saat yang sama dengannya. Ketika mereka mencapai puncak, Lin Yun akhirnya mencerna semua buah awan surgawi, dan kultivasinya mencapai saluran keempat puncak dari tahap kematian mendalam. Ketika dia melihat buah awan surgawi di tingkat kedua, buah itu memiliki dua warna. Ini berarti buah awan surgawi di sini memiliki kualitas yang lebih tinggi. Tapi Lin Yun memandang mereka dengan jijik dan hanya mengambil satu kali ini sebelum pergi. Di sisi lain, Chen Zong dengan iri memandang Lin Yun, bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Bahkan dia tidak akan percaya jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, Chen Zong segera menarik kembali pandangannya dan duduk. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak. Dia secara alami tahu apa yang terjadi di dalam pikiran Chen Zong tapi tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mengambil semua buah awan surgawi di tingkat pertama. Lebih dari 100 murid suci berkumpul di sini ketika mereka sampai di tingkat ketiga. Tapi kebanyakan dari mereka yang bisa sampai di sini setidaknya berusia 50 tahun atau jenius muda yang tak tertandingi. Singkatnya, tidak ada orang di sini yang sederhana. Gadis suci anggrek Nether dan gadis suci Yin surgawi juga ada di sekitar sini, tetapi tidak ada yang berani mendekati mereka karena atmosfer dingin yang mereka lepaskan. Ada beberapa lukisan mengambang yang memancarkan aura suci. Aura suci mengandung niat pedang yang kuat, dan semua orang bisa merasakan atmosfer yang tajam dan menusuk hanya dengan mengambil beberapa langkah lebih dekat. Ketika aura pedang mendarat pada mereka, mereka bisa merasakan rasa sakit jauh ke dalam jiwa mereka. Ada seorang murid suci dari Istana Daoyang yang berada di transformasi pertama tahap Nirwana, dan dia kalah setelah 10 kali pertukaran ganjil dengan pendekar pedang berpakaian putih dalam lukisan itu. Ketika lukisan itu ditutup, ini berarti dia gagal melewati ujian. Tapi dia tidak terburu-buru pergi dan duduk untuk beristirahat. Ia ingin melihat siapa yang bisa berhasil melewati ujian ini. Yang pertama adalah mengumpulkan pengalaman,
dan yang kedua adalah mengamati untuk melihat, apakah ia bisa mendapatkan wawasan. Orang ini masih muda, jadi tetaplah mulia meskipun ia gagal, dan tidak ada seorang pun di sini yang berani meremehkannya. Sebaliknya, mereka semua dipenuhi dengan kekaguman padanya. Lagi pula, fakta bahwa dia bisa sampai sejauh ini dengan kultivasinya pada transformasi pertama tahap nirwana sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Gao Yang, istirahatlah dengan baik. Jangan berkecil hati. Anda selalu dapat mencoba lagi di masa depan. Sudah mengesankan bahwa kamu bisa sampai sejauh ini dengan kultivasimu, Ye Feifan menghibur orang ini. Pemuda bernama Gao yang menganggukkan kepalanya, oke. Saya akan mengamati dengan baik saat kakak senior mencoba uji coba nanti. Di saat yang sama, seseorang akhirnya menyadari kedatangan Lin Yun dan Chen Zong. Dua orang lagi datang. Itu Chen Zong. Keributan pecah di sekitarnya ketika semua orang melihat pemuda berpakaian abu-abu itu, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Bagaimanapun, Chen Zong adalah legenda di Nether Orchid Courtyard. Jadi murid-murid suci dari Nether Orchid Courtyard segera melangkah maju dan menyambutnya. Ye Qingtian, mengapa dia juga ada di sini? Ada apa dengan dia? Bagaimana dia bisa sampai ke tingkat ketiga dengan kultivasinya di tahap kematian yang mendalam? Kedatangan Ye Qingtian segera menempatkan Gao Yang dalam posisi canggung. Bagaimanapun, kultivasinya berada pada transformasi pertama dari tahap nirwana, sementara Ye Qingtian berada di saluran keempat dari tahap kematian yang mendalam. Jangan terpengaruh olehnya. Dia adalah sampah yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun darimu, dan penampilannya lebih buruk darimu, Ye Feifan mendengus dengan jijik memenuhi pupil matanya. Sebuah suara bergema, Chen Zong, sudah 1 dekade sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kamu mati di medan perang 9 Nether di dalam hutan pemakaman dewa. Saya juga mengira saya akan mati di sana. Tapi saya masih kembali, kata Chen Zong. Kalau begitu, mengapa kita tidak bertanding? Ouyang He mengangkat alisnya dengan semangat juang yang berkobar di dalam pupil matanya. Ketika semangat juangnya mulai berkobar, getaran pedang bergema dengan beberapa kilatan petir yang menakutkan yang melintas di sekelilingnya seperti pedang. Pedang guntur Dao. Lin Yun bergumam dalam hati. Tampaknya Ouyang He lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini juga berarti Chen Zong tidak mudah karena Ouyang He bisa menantangnya. Hal ini segera membuat Lin Yun mengantisipasi saat dia bertanya-tanya bagaimana mereka akan bertarung. Yang satu menggunakan pedang guntur Dao yang dalam, sementara yang lain memiliki energi bawah yang tak terduga. Pasti akan menarik jika mereka bertarung, dan ini juga bisa memberi Lin Yun lebih banyak pemahaman tentang para ahli dalam sekte Dao Surgawi. Tapi Chen Zong telah membuatnya kecewa karena dia menolak tantangan Ouyang He. Dia berkata, saya tidak tertarik. Siapa di antara kalian yang ingin mencoba uji coba? Tingkat ketiga tidak sederhana, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bahkan para ahli di transformasi kelima tahap nirwana tidak terburu-buru untuk mengambil bagian dalam uji coba. Bagaimanapun, ujian di Gunung Pembersihan Surgawi tidak bisa mengandalkan kultivasi. Itu melibatkan penglihatan, pemahaman, bakat, pencapaian pedang Dao, dan keberuntungan. Bagaimanapun, manfaatnya sangat besar jika ada yang berhasil melewati tingkat keempat. Hanya buah awan surgawi 3 warna saja sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi mereka. Biarkan aku pergi, kalau begitu. Mari kita lihat siapa yang bisa mendaki puncak lebih dulu. Semangat juang Ouyang He tidak menurun setelah Chen Zong menolaknya. Dia awalnya ingin beristirahat sebelum mencoba uji coba, tetapi semangat juangnya tergugah saat melihat Chen Zong. Dia melangkah maju dan mengambil sebuah lukisan. Ketika lukisan itu terbuka, lukisan yang diletakkan secara datar itu seperti sebuah panggung, dan Ouyang He mulai bertarung dengan sosok di lukisan itu. Tapi Chen Zong hanya meliriknya sebelum menemukan seorang adik laki-laki dari Nether Orchid Courtyard untuk menanyakan latar belakang Ye Qingtian. Ketika dia mendengar apa yang dilakukan Ye Qingtian, hal ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia menggelengkan kepalanya, dan ekspresi menghina muncul kembali di wajahnya. Dia sebelumnya mengira bahwa Lin Yun adalah seorang tokoh, tapi ternyata dia bukan siapa-siapa. Jadi dia mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan secangkir. Tapi saat dia akan meminumnya, gadis suci Yin Yin membuka matanya. Ketika dia melihat Lin Yun, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, Ye Qingtian, kemarilah. Ini segera membuat Chen Zong tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ye Qingtian, aku akan membunuhmu jika kamu berani mendekat. Tapi sebelum Lin Yun bisa melakukan apapun, gadis suci anggrek Nether berkata sambil membuka matanya. Senyuman Chen Zong membeku di wajahnya.
Saat dia meneguk anggur, dia tidak bisa merasakan anggur apapun yang terjadi. Bab 1909 Skema Ye Fei Fan. Chen Zong tidak pernah menyangka Lin Yun, yang dia pandang dengan jijik, akan menarik perhatian dua gadis suci. Dia dan murid-murid suci lainnya terkejut saat mereka melihat. Yang satu memintanya untuk datang sementara yang lain menyuruhnya untuk tidak pergi. Tapi Lin Yun tidak bergerak dan berpura-pura tidak mendengar apa yang mereka katakan. Dia tidak terkejut dengan gadis suci Yin surgawi karena yang terakhir ingin menempatkannya di atas panggangan. Dia memiliki niat buruk dan ingin memaksanya untuk mengungkapkan rahasia Ye Qingtian. Di sisi lain, dia bisa menebak dengan kasar niat Bai Suying. Lin Yun berbalik untuk melihat Ouyang He, yang dengan intens bertarung di lukisan itu. Dia sangat teliti, dan dia bisa mengatakan bahwa kultivasi tidak penting dalam ujian ini. Lawan Ouyang He memiliki kultivasi yang sama dengannya, dan dia harus mengandalkan pencapaiannya dalam pedang untuk menang. Ini berarti penantang harus menang dengan kekuatan mereka melawan penjaga gerbang dalam kultivasi yang sama. Dia dengan cepat menyadari sesuatu. Jurus pedang kubah surgawi Ouyang He telah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Tapi bukan hanya itu. Niat petirnya lebih menakutkan dan mendominasi daripada pedangnya. Belum lagi Ouyang He telah menggabungkan keduanya dengan sempurna. Kemudian lagi, Lin Yun terkejut bahwa Ouyang He terutama mengembangkan niat petir, dan niat pedang hanyalah pelengkap. Jadi ketika kedua niat itu bergabung, itu lebih menakutkan daripada niat pedang kubah surgawi pada penguasaan yang lebih besar. Yang terpenting, Ouyang He juga melatih pedang kunang-kunang ilahi. Apa yang dikatakan gurunya benar, teknik pedang ini cukup umum di Tanah Suci, dan itu adalah salah satu teknik pedang utama yang dipraktekkan oleh semua pendekar pedang. Meskipun Ouyang He lebih tua darinya, Lin Yun bisa merasakan gumpalan tekanan yang datang darinya. Sekte Dao Surgawi berbeda dengan dunia luar. Ouyang He berhasil menyelesaikan lawannya setelah 100 jurus. Dia berbalik untuk melihat Chen Zong sebelum melanjutkan, aku akan menunggumu di puncak. Gelombang aroma menyapu, dan gadis suci Yin surgawi datang ke sisi Lin Yun tanpa ada yang menyadarinya. Dia memandang Ouyang He dan tersenyum, Tuan Ouyang He adalah penguasa petir. Inilah mengapa pencapaiannya dalam petir begitu menakutkan. Adik Muyan, apakah Anda bertekad untuk menjadikan saya musuh publik? Lin Yun menghela nafas. Setelah mengetahui identitas Wang Muyan, dia juga tahu bahwa dia baru berusia 19 tahun, dan dia memiliki kebiasaan membuat orang lain memanggilnya, kakak. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Aku sudah menyadari bahwa kamu adalah yang paling istimewa dari semua orang, kata Wang Muyan dengan nada kesal. Seleramu benar-benar istimewa, Lin Yun tersenyum. Wang Muyan tersenyum, dan berbisik di telinga Lin Yun, sebaiknya kau katakan dengan jujur apa yang terjadi dengan Ye Qingtian. Jika tidak, kakak tidak akan melepaskanmu. Ketika Wang Muyan berbisik di telinganya, Lin Yun bisa merasakan beberapa tatapan tajam yang diarahkan padanya. Mereka mungkin adalah pengagum Wang Muyan, dan mereka semua tidak senang melihat Ye Qingtian begitu dekat dengan Wang Muyan. Tapi yang mengejutkannya adalah bukan hanya para pria yang menatapnya dengan tidak senang, bahkan Bai Suying dengan dingin menatapnya, dan dia bahkan bisa merasakan gumpalan niat membunuh di dalam pupil matanya. Lin Yun menghela nafas dan secara kasar tahu mengapa Bai Suying akan merespon seperti ini. Bagaimanapun, dia sangat tulus sebelum memasuki gunung pembersihan surgawi, tetapi kemudian dia berkumpul dengan gadis suci Yin surgawi dalam sekejap mata. Bahkan jika Bai Suying tidak memiliki perasaan padanya, itu tidak akan mencegahnya menjadi tidak bahagia. Tetapi yang lain hanya bisa melihat bahwa Ye Qingtian telah menjadi pusat perhatian dua gadis suci, satu seperti gunung es dan yang lainnya seperti gunung berapi. Wajah Bai Suying dingin, dan dia segera memejamkan mata untuk bermeditasi. Ketika Ye Fei Fan memandang Lin Yun, dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuan di dalam hatinya. Dia berjalan mendekat dan tersenyum, Ye Qingtian, ku dengar kau bersinar terang pada upacara penganugerahan, menggenggam pedang kubah surgawi pada tahap kematian mendalam. Mengapa Anda tidak menantang dua lukisan? Bagaimanapun, ujian ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ketika dia mengatakan itu, semua murid suci berbalik untuk melihat ke arah Ye Qingtian. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Qingtian berbakat dalam pedang karena dia bisa memahami niat pedang kubah surgawi pada tahap kematian mendalam. Tetapi mereka semua tahu bahwa Ye Fei Fan tidak memiliki niat baik dengan mengatakan itu. Ujian ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kultivasi adalah fondasinya. Tanpa kultivasi yang kuat, Anda tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari pencapaian pedang Anda, bahkan jika Anda berbakat.
Bahkan jika Anda mengesampingkan kultivasi, tahap nirwana adalah yang minimum. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara aura nirwana dan aura kematian yang mendalam. Ye Feifan jelas tidak memiliki niat baik. Dia jelas menginginkan kematian Ye Qingtian. Mereka berdua berasal dari klan yang sama, jadi mengapa dia begitu menjijikkan? Ye Qingtian dulunya adalah sampah, dan tidak ada yang menyukainya di klan Ye. Belum lagi dia menjadi sangat sombong saat dia kembali. Jika dia jatuh, dia mungkin akan jatuh lebih keras dari setahun yang lalu. Ye Feifan jelas cemburu karena dua gadis suci memperhatikan Ye Qingtian. Bukankah itu jelas? Siapa yang tidak cemburu? Itu adalah dua gadis suci yang sedang kita bicarakan. Diskusi bergema dari sekitarnya, dan semua murid suci menemukan bahwa Ye Qingtian terlalu menonjol dan akan ditipu oleh Ye Feifan. Semakin banyak lukisan, semakin banyak hadiah, bukan? Lin Yun bertanya. Itu sudah pasti, kata Ye Feifan. Menantang satu lukisan bisa mendapatkan buah awan surgawi 3 warna, dan hadiah Anda akan berlipat ganda 10 kali lipat jika Anda menantang yang lain. Jika Anda bisa menantang 10 lukisan, Anda bisa mendapatkan 90% buah awan surgawi 3 warna di puncak. Lin Yun khawatir tentang buah awan surgawi. Bagaimanapun, efek dari buah awan surgawi 3 warna harus 10 kali lebih baik daripada yang ada di tingkat pertama. Jadi jika itu adalah buah awan surgawi 4 warna, efeknya akan jauh lebih baik. Kalau begitu, mari kita coba, kata Lin Yun dengan cahaya berkedip di pupil matanya. Jika kau gagal, kau tidak akan bisa melanjutkannya, tapi akan menderita luka serius. Kamu mungkin tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk pertarungan peringkat, kata gadis suci Yin Yin surgawi. Ye Feifan menyipitkan pupil matanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari bintang baru klan Yeku. Murid sepetapa agung pasti lebih baik dari kita dan harus menantang 2 lukisan, tidak seperti kita. Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin menantang 2 lukisan? Lin Yun berbalik untuk melihat Ye Feifan. Tapi tepat ketika Ye Feifan hendak berbicara, Lin Yun berkata, saya ingin menantang 3 lukisan. Ketika dia selesai, dia mengabaikan tatapan kaget semua orang dan terus maju, membuat semua orang menatapnya dengan tidak percaya. Apa orang ini sudah gila? Dia sedang mendekati kematian. Dia orang gila. Mengapa harus sejauh itu ketika dia bisa melewati cobaan ini dengan 1 lukisan? Aku hanya merasa kasihan padanya beberapa waktu yang lalu, tapi sepertinya dia sedang mendekati kematian sekarang. Semua murid suci menggelengkan kepala mereka dengan rasa jijik yang memenuhi pupil mata mereka. Ye Feifan tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum, hahaha tidak heran kamu adalah murid dari sepetapa agung. Aku terkesan dengan keberanianmu. Dia memuji Ye Qingtian. Dengan cara ini, jika Ye Qingtian gagal, dia tidak hanya akan menderita luka parah, tetapi Ye Feifan bisa menginjak dan mempermalukannya. Semua orang yang hadir bisa melihat niat Ye Feifan. Jadi mereka memandang Ye Qingtian seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. 3 lukisan. Dia pasti sedang bermimpi. Ye Feifan mencibir. Adik-adik junior dari Istana Daoyang di sampingnya menatap Ye Qingtian dengan tidak percaya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Ye Qingtian sudah gila. Bahkan Chen Zong mulai bertanya-tanya apa yang dilihat oleh para gadis suci dalam diri Ye Qingtian. Apakah hanya karena dia diberkati dengan penampilan yang baik? Murid Nether Orchid Courtyard tersenyum, orang itu selalu sombong, dan dia akan jatuh suatu hari nanti karena kesombongannya. Lin Yun melompat ke langit. Ketika dia mendarat, dia berada 100 meter jauhnya dari lukisan-lukisan itu, dan dia berkata, saya ingin menantang 3 lukisan. Saat cahaya suci turun, 3 lukisan terbuka dan membentuk panggung besar. Lin Yun dengan lembut mengetukkan kakinya ke tanah dan terbang ke panggung. Saat riak menyebar di atas panggung, 3 sosok secara bersamaan muncul dan menyerbu ke arah Lin Yun. Saat mereka mengayunkan pedang, angin dari pedang mereka berubah menjadi binatang buas. Itu adalah hantu holer. Semua murid suci menarik napas dalam-dalam melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini, dan mereka terkejut sejenak sebelum ekspresi wajah mereka menjadi serius. Sepertinya tidak semudah itu mendapatkan buah awan surgawi, desah Lin Yun. Dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang hal ini ketika dia berlari. Kultivasi dari 3 penjaga gerbang lebih tinggi darinya, dan mereka semua berada di saluran ke-7 puncak dari tahap kematian mendalam. Selain itu, binatang buas yang diciptakan oleh pedang mereka bahkan menekan aura naga dari tubuh sucinya. Tapi tepat ketika aura pedang hendak melahap Lin Yun, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi saat Lin Yun menghunus pedangnya dengan sinar yang menyilaukan, menghancurkan semua pedang yang masuk.
Dia menggunakan sinar kunang-kunang dari pedang kunang-kunang ilahi. Lin Yun menggunakan pedang pemakaman bunga dan melangkah maju, mengedarkan sutra pedang langit ilahi dan memaksa dua penjaga gerbang untuk mundur. Sinar fajar. Lin Yun dengan lembut menusuk dengan pedang pemakaman bunga, dan kegelapan di sekitarnya terangkat. Dua penjaga gerbang terpotong menjadi dua di detik berikutnya sebelum mendarat di tanah. Dengan itu, Lin Yun hanya memiliki satu lawan yang tersisa. Dengan gagah, pedangnya menari-nari dan memaksa lawan yang tersisa untuk mundur. Tapi Lin Yun tidak membiarkan lawannya pergi dengan mudah. Dia membentuk segel dengan satu tangan sebelum memutar pedang pemakaman bunga, dan sebuah kepala terbang keluar. Dengan itu, Lin Yun telah mengalahkan ketiga penjaga gerbang dari ujian ini. Pedang kunang-kunang ilahi. Ye Feifan berseru setelah melihat ini, dan matanya melotot. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Itu hanya 1 tahun, tetapi sepotong sampah di matanya berhasil mempelajari pedang kunang-kunang ilahi. Dia telah mencapai tahap manifestasi dalam dua bentuk pedang. Chen Zong menarik napas dingin. Banyak orang berlatih pedang kunang-kunang ilahi, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai tahap manifestasi. Bab 1910 itu benar, aku di sini menunggumu. Mata murid-murid gadis suci Yin Yin surgawi bersinar terang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka seseorang yang begitu tidak penting setahun yang lalu akan mengalami perubahan yang begitu drastis. Apakah itu masih Ye Qingtian yang dia kenal? Ataukah dia orang lain? Pada kenyataannya, bahkan dia meragukannya karena Ye Qingtian sama dengan Ye Qingtian yang dia kenal dalam hal temperamen dan ekspresi, selain melupakan beberapa hal. Tapi jika dia adalah Ye Qingtian, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja? Gadis suci Yin surgawi memikirkan banyak hal dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Ye Qingtian sekarang. Bahkan Bai Suying telah membuka matanya karena pencapaian Ye Qingtian di pedang sedikit menakutkan. Lin Yun perlahan-lahan menyarungkan pedang pemakaman bunga. Sebenarnya, Lin Yun hanya menggunakan dua pedang karena dia tidak menggunakan teknik pedang apapun dalam menghadapi lawan terakhir. Tepat ketika Lin Yun hendak meninggalkan panggung, sebuah insiden terjadi. Orang tanpa kepala itu berlari lagi, melakukan serangan yang menakutkan dengan bayangan yang menutupi seluruh langit dan berubah menjadi hantu holer hitam. Saat mengayunkan pedangnya, Ghost Holer meraung, ingin melahap Lin Yun. Trik yang menyedihkan. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Aura naga dari tubuh sucinya tertekan, tapi niat pedangnya tidak dibatasi. Dia sudah menyarungkan pedangnya dan tidak ingin mencabutnya, jadi dia menjentikkan jarinya dan melepaskan sinar pedang yang menyilaukan dari jarinya, menghancurkan Ghost Holer dan penjaga gerbang. Kamu telah berhasil melewati ujian. Sebuah suara kuno bergema. Lin Yun melompat dari panggung dan berbalik untuk melihat ke arah Ye Feifan sebelum dia tersenyum, terima kasih atas dorongannya. Aku masih tidak akan tahu jika kamu tidak mengingatkanku. Saat aku mencapai puncak, aku akan memberimu buah awan surgawi. Lin Yun segera pergi setelah itu, mengabaikan ekspresi jelek Ye Feifan. Orang itu benar-benar sombong. Chen Zong tersenyum, dan dia sekarang mengerti mengapa semua orang dari Nether Orchid Courtyard akan mengatakan bahwa Ye Qingtian sombong. Di sisi lain, Ye Feifan hampir memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar sombong. Dia berhasil melewati persidangan dan bahkan mengejek Ye Feifan, mengatakan untuk mengampuninya. Apakah dia benar-benar menganggap Ye Feifan sebagai bawahannya? Jika saya adalah Ye Feifan, saya mungkin akan menuntutnya. Ye Feifan adalah pengecut. Sekarang Ye Qingtian berhasil melewati persidangan, dia hanya bisa menyedotnya. Shush. Dia bisa mendengar kalian semua. Lihat saja wajahnya. Semua murid suci berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka bisa melihat wajah Ye Feifan menjadi jelek. Tapi ini hanya membuat Ye Feifan merasa semakin malu. Tetapi tidak ada yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, karena semua orang tahu dia ingin mempermalukan Ye Qingtian, hanya untuk gagal dan dipermalukan sendiri. Dia ingin menekan Ye Qingtian di depan gadis suci anggrek Nether di kaki gunung. Jika Bai Suying tidak berbicara untuk Ye Qingtian, dia pasti akan memberi pelajaran kepada Ye Qingtian. Dia tidak menempatkan Ye Qingtian di matanya, jadi dia hanya bisa menyedotnya sekarang setelah dia dipermalukan. Ye Qingtian, tunggu. Wang Muyan tersenyum, membumbung tinggi ke langit di bawah tatapan kaget semua orang. Ternyata dia sudah berhasil melewati persidangan dan tidak perlu melalui persidangan lagi. Dia hanya tinggal di sini karena dia ingin menyelidiki Ye Qingtian. Bagaimanapun, keanggunan Ye Qingtian sepertinya bukan milik seseorang yang hanya berada di tahap kematian mendalam. Wang Muyan mengenakan jubah ungu dan dengan cepat menghilang di hadapan semua orang.
Tatapan Ye Feifan dingin, dan dia menyadari bahwa dia ceroboh dan dibodohi oleh Ye Qingtian. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia tidak akan mencoba bertindak seperti seorang pria di hadapan Bai Suiying dan akan memberi pelajaran kepada Ye Qingtian di kaki gunung. Lin Yun bergerak dengan cepat. Wang Muyan baru menyusul setelah dia berhasil melewati percobaan kedua. Ye Qingtian, apa kau tahu kau dalam masalah besar? Suara Wang Muyan bergema. Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat Wang Muyan mengikuti di belakangnya. Setelah mengenakan jubah ungu, Wang Muyan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, yang aneh. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah Wang Muyan telah mempraktikkan teknik kultivasi khusus atau mungkin itu terkait dengan teknik pemikat. Ye Feifan mungkin tampak seperti pria terhormat di permukaan, tapi dia orang yang picik. Di masa lalu, dia selalu mengandalkan identitasnya sebagai sesama anggota klan untuk memberimu pelajaran, dan dia tidak menahan diri dalam bergerak. Anda telah menyinggung perasaannya, dan dia tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Wang Muyan tersenyum dengan wajahnya yang sempurna. Bukankah itu semua karena kamu? Lin Yun tersenyum. Jika bukan karena Wang Muyan, Ye Feifan tidak akan cemburu dan mencoba memasang jebakan untuknya. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula aku tidak berniat melepaskannya. Lin Yun melanjutkan. Masih ada 2 cobaan di depannya. Para jenius di Sekte Dao Surgawi membuatnya merasa tertekan, dan dia terburu-buru untuk memahami niat pedang astral. Ye Qingtian, mengapa kamu tidak mengunjungi istana Yin Surgawi? Kamu tidak punya tempat di klan Ye, untuk memulainya. Belum lagi kamu menyinggung Zhang Yue, dan Bai Suiying tidak menyukaimu. Dari keempat klan, hanya klan Wang yang bisa menerimamu. Sekarang, Wang Muyan tersenyum, melayang dan mendarat di hadapan Lin Yun. Menghembuskan nafas, Wang Muyan terus menggoda Lin Yun, kau bisa mempertimbangkan untuk menjadi menantu klan Wang. Selama kamu mengikutiku, tidak ada yang bisa menggertakmu. Tidak tertarik, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Ye Qingtian, kau sudah berubah. Kamu benar-benar telah berubah. Bukankah kamu pernah jatuh cinta padaku sebelumnya? Wang Muyan berkata dengan suara sedih. Ini baru setahun. Apakah saya kehilangan pesona saya dibandingkan dengan seseorang seperti Bai Suiying? Nona, jangan repot-repot menggunakan teknik memikatmu padaku. Aku tidak tertarik, dan aku hanya menganggapmu lucu. Lin Yun tersenyum, dan dia melanjutkan. Bukankah gurumu memberitahumu untuk tidak menunjukkanmu pada seorang wanita? Wang Muyan mempertahankan senyumnya, dan bulan darah muncul di dalam pupil matanya. Ketika dia melihat sosok punggung Lin Yun, kelima jarinya menjadi kristal, memancarkan aura yang menusuk. Pada saat yang sama, niat membunuh juga mulai menyebar. Lin Yun tidak pergi jauh, tapi Wang Muyan sangat cepat. Karena dia terlalu cepat dan jaraknya terlalu pendek, Lin Yun bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Tapi getaran pedang tiba-tiba bergema, dan pedang pemakaman bunga terbang keluar, menyodorkan ke arah dahi Wang Muyan. Wang Muyan tidak peduli tentang hal itu dan tidak berpikir pedang ini bisa melukainya. Tapi ketika sinar pedang itu melesat, wajah Wang Muyan berubah. Dia dengan cepat meninggalkan beberapa bayangan dan mundur. Artefak suci kemuliaan. Wajah Wang Muyan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mendarat di tanah. Lin Yun perlahan berbalik. Bahkan sebelum Wang Muyan bisa bergerak, dia telah merasakan gumpalan bahaya dengan pedang jantungnya. Meskipun dia berhasil merasakannya, dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu, bahkan jika dia menginginkannya. Setelah dia berbalik, pedang pemakaman bunga terbang dan kembali ke sarungnya. Tapi Wang Muyan tidak berani ceroboh saat melihat pedang itu. Dia bisa merasakan bahwa artefak suci kemuliaan tidaklah sederhana. Wanita, bukankah kamu pernah berbicara tentang kultivasi Yin Yang? Ada apa? Kamu ingin membunuh suamimu sekarang? Lin Yun bertanya dengan suara acuh tak acuh. Siapa yang ingin melakukan kultivasi Yin Yang denganmu? Apakah kamu bahkan layak? Aku hanya punya pertanyaan untukmu, apakah kamu benar-benar Ye Qingtian? Mata Wang Muyan bersinar dengan jijik. Lin Yun berhati-hati, takut ada yang mendengarnya. Dia menjawab, saya secara alami adalah Ye Qingtian. Hanya saja aku telah kehilangan beberapa ingatan. Aku tidak bisa diganggu untuk berakting denganmu, dan pedang itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wang Muyan tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Motif apa yang kamu miliki untuk menyamar sebagai Ye Qingtian? Jika Anda tidak berbicara, bersiaplah untuk mati di sini hari ini. Ye Qingtian mengetahui rahasianya, dan dia hanya bisa membungkamnya jika dia tidak bisa memastikan apakah Ye Qingtian benar-benar Ye Qingtian. Siapa kamu? Wajah Lin Yun menjadi muram, dan dia bisa merasakan bahwa wanita ini memiliki motif tersembunyi. Kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Wang Muyan tersenyum, dan dia berlari dengan auranya yang meningkat.
Aura yang dia keluarkan mencapai transformasi keempat puncak dari tahap nirwana. Lin Yun segera merasakan tekanan yang datang dari Wang Muyan. Yang terakhir ini berhati-hati, dan dia sangat memperhatikan pedang Lin Yun. Tapi sampai dia mendekat, dia menjadi tidak yakin karena Lin Yun tidak berniat menghunus pedangnya. Akting. Wang Muyan mendengus, dan kelima jarinya terbang ke arah wajah Lin Yun tanpa ragu-ragu. Om. Sebuah suara bergema, dan Lin Yun diselimuti oleh aura suci yang bergengsi seperti Buddha. Ketika suara itu bergema di dalam telinga Wang Muyan, ini merupakan pukulan berat bagi jiwanya, dan ruang di depannya terdistorsi. Hal ini membuat wajah Wang Muyan berubah. Meskipun dia berhasil menghancurkan gelombang suara di depannya, dia juga mundur 10 langkah. Ketika dia melihat ke tangan kanan Lin Yun, satu set manik-manik Buddha muncul di tangannya. Itu adalah artefak suci kemuliaan lainnya. Hal ini segera membuat Wang Muyan cemas, siapa orang ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak artefak suci kemuliaan? Aura pedang yang deras terbang keluar saat Lin Yun menghunus pedang pemakaman bunga. Sekelilingnya ditutupi dengan sinar pedang. Tapi semakin mereka bertarung, semakin marah Wang Muyan. Dia jelas lebih kuat dari Lin Yun, tapi Lin Yun menggunakan manik-manik setiap kali dia mendekat, memaksanya mundur sebelum menyerang dengan pedang pemakaman bunga. Menurut pendapatnya, ini seharusnya menjadi pertarungan satu sisi, tapi itu menjadi jalan buntu. Meskipun dia akan menang jika mereka terus bertarung, ini adalah gunung pembersihan surgawi. Jadi pasti akan ada orang yang datang. Aku menyerah. Wang Muyan menarik napas dan diam-diam khawatir. Dia menatap Lin Yun dan tersenyum, aku tidak peduli dengan identitasmu. Jadi jangan terlibat dalam urusanku, dan aku tidak akan terlibat dalam urusanmu. Tidak terlibat dalam urusan satu sama lain. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Lin Yun tidak berniat untuk mundur, terutama karena dia tidak mempercayai Wang Muyan karena kakak laki-lakinya yang lebih tua dan Ye Xinyan tinggal di Sekte Dao Surgawi. Jika Wang Muyan ingin melakukan sesuatu pada Sekte Dao Surgawi, dia secara alami tidak akan duduk dan menonton. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan dua artefak suci kemuliaan itu? Kita lihat saja nanti. Wang Muyan memelototi Lin Yun sebelum dia berlari menjauh dari Lin Yun. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan meletakkan pedang pemakaman bunga di tanah untuk memulihkan diri. Sangat melelahkan untuk menggunakan dua artefak suci kemuliaan sekaligus. Pedang pemakaman bunga masih baik-baik saja karena itu telah menjadi bagian dari dirinya, tetapi manik-manik itu melelahkan. Tidak hanya menguras asal naganya, tapi juga vitalitas dan energi mentalnya. Wang Muyan benar-benar mengesankan karena dia hanya menderita luka ringan akibat serangan manik-manik. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lin Yun menggunakan manik-manik itu masih merupakan artefak suci kemuliaan. Dia sekarang menyadari bahwa para wanita di dalam Sekte Dao Surgawi sangat menakutkan. Pedang pemakaman bunga menjaganya dari samping karena Lin Yun takut Wang Muyan akan kembali. Tapi dia harus bergegas, atau akan menjadi sakit kepala ketika Bai Suiying menyusul. Jadi, dia mengedarkan Azure Dragon Sky Breaking Art untuk memulihkan diri, yang berlangsung setengah jam sebelum dia menghembuskan nafas dan mengakhiri meditasinya. Tapi dia melihat sesosok putih berjalan mendekat saat dia membuka matanya. Itu adalah Bai Suiying, yang dia harap tidak akan dia temui. Kamu menungguku? Bai Suiying bertanya setelah kejutan singkat melintas di pupil matanya. Lin Yun sejenak ragu-ragu sebelum tersenyum, benar. Aku di sini menunggu kakak senior. Aku takut kau salah paham, jadi aku ingin menunggu di sini dan menjelaskannya.